Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilmina Joana Tahu dengan NIM 21110085 kelas A Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang delete pada data miliknya admin. Jadi di sini kita akan membuat fitur untuk delete pada karyawan, pasien, keahlian dokter, poli, ruang, jadwal karyawan, rekam medis nanti, penyakit, obat, kamar, rawat inap, rawat jaga, kebersihan. Nah, berarti kita akan memulai memasukkan script untuk delete pada yang pertama yaitu data karyawan. Kita langsung saja untuk proses pengerjaannya di Visual Studio Code. Di sini kita akan membuat delete di bagian data milik admin, berarti di folder admin. Nah, di sini kita akan delete-nya itu pada masukkan script delete-nya itu di control. Nah, di sini pada folder delete ini kita akan memulainya itu pertama pada data karyawan. Nah, di data karyawan ini saya akan memasukkan script dari delete-nya. Untuk script delete-nya itu sudah disiapkan, jadi kita ambil di sini di bagian download ini scriptnya, yaitu tentang fungsi delete atau halaman sendiri. Nah, kita ambil script ini, copy, kemudian kita letakkan di bagian folder control pada bagian folder delete di data karyawan.php ya. Jadi kita Ctrl C, kemudian kita langsung saja untuk kerjanya. Nah, untuk database-nya itu, koneksinya itu kan dia di aset yang umum ini, berarti dia keluar dari delete, folder delete, dia keluar dari control, keluar lagi dari admin, baru dia masuk ke assets, baru dia ke connector.php. Begitupun juga untuk check input ya. Check input juga kan di asset. Berarti dia keluar dari delete, dari control, masuk ke keluar lagi dari admin, masuk ke assets, baru dia ke check input. Check input ini menggunakan huruf kecil semua, jadi check input. Nah, setelah sudah, nah di sini untuk enkripsinya itu dia akan mengirim data, kemudian datanya itu akan dienkripsi ya. Nah, untuk enkripsi ini mungkin kita abaikan saja, abaikan dulu. Nah, di sini dia akan mendapat data ID yang dikirim dari URL. Nah, karena kita tidak memakai enkripsi, jadi buka ini kita hapus saja. Ini buka kita hapus. Ini juga kita hapus ya. Nah, di sini. Nah, data ID yang dikirim dari URL. Nah, ini berarti nama variabelnya itu variabel input get, yang dimana variabelnya itu nanti parameternya itu tidak akan terlihat karena get itu berarti parameternya terlihat ya. Kalau post yang tidak terlihat. Nah, di sini parameternya itu saya menggantinya itu dengan, atau saya mengetiknya itu dengan n. Jadi saya buat untuk parameter pada delete karyawan ini menggunakan n. Nah, di sini untuk menghapus data dari database itu query-nya itu variable connector delete from, karena kita ingin menghapus data di karyawan, berarti delete from tabel karyawan, dimana kita akan delete-nya itu kan nama variabelnya itu kan dia harus tangkap data ID. Berarti di sini ID karyawan, dia kirim parameter yang berisi ID karyawan. Nah, parameternya itu n ya. Nah, jadi di sini ID karyawan ini sama dengan variabel yang berisi parameter n. Parameter n ini sama dengan ID karyawan yang ada di tabel karyawan karena dia kirim data ID. Nah, kemudian dia mengalihkan, setelah kita menghapus data di karyawan, dia akan mengalihkan halaman kembali ke indeks. Berarti karena kita akan hapusnya itu di bagian view ya, display tabelnya, maka nanti dia akan kembali ke user interface data karyawan. Berarti dia lokasinya itu dia keluar dari delete, keluar lagi dari control, baru dia masuk ke user interface, kemudian dia ke data karyawan.php ya. Data karyawan.php. Nah, ini berarti sudah, ini kita simpan. Kemudian
kita hubungkan ini pada view-nya, display tabelnya. Berarti kita lihat di admin, dia masuk di view, di bagian view. Ini kita tutup dulu. Di bagian data karyawannya, kita hubungkan di tombol untuk ubah dengan hapus ini. Nah, kita hubungkan di hapus ya, karena kita ingin menghapus data yang ada di display tabel dinamis ini pada view. Maka kita ubahnya itu, kita tambahkan scriptnya itu di sini. Nah, di sini. Nah, berarti untuk delete-nya itu kan dia dikontrol, berarti dia keluar dari view, dia masuk ke control, kemudian dia masuk ke delete, kemudian dia masuk ke data karyawan. Nah, data karyawan.php ya, .php. Nah, di data karyawan ini kan dia ada parameter kan, dia kirim parameter yang berisi ID karyawannya. Berarti di sini kita tambahkan parameternya itu n sama dengan di sini ID karyawannya itu kita ambil dari yang sini, dia kirim parameter yang ini yang berisi ID karyawan, berarti dia letakkan di sini, kita tambahkan tag PHP-nya lebih kecil tanda tanya PHP, tanda tanya lebih besar. Nah, kita masukkan di sini echo, di sini variabel d ini sama dengan ID karyawannya yang dimana yaitu dari parameter n. Nah, setelah sudah kita save, kita coba menghapusnya, kita refresh dulu. Mungkin kita hapus yang terakhir saja. Nah, kita hapus yang ini ya, 82 ini, yang nona ini kita hapus, kita klik hapus di sini. Oke, kita lihat apakah sudah terhapus. Nah, 82 sudah terhapus ya, data 82. Oke, untuk data karyawannya sudah berhasil. Sekarang kita ke data pasien. Berarti untuk data pasiennya ini dia sama saja, hanya nanti kita ubahnya itu di bagian lokasi-lokasinya saja. Berarti kita ambil script yang ini saja, kita ke view dulu ya. Kita ke view, ambil script yang ini, kita copy ini yang dari data karyawan, kita ke data pasien karena kita ingin menghapus, mengaktifkan tombol hapus ya. Oke. Kita letakkan di sini. Kemudian di sini dia akan di pasien, berarti di sini kita ganti dengan data pasien. Nah, untuk parameternya itu kita samakan saja, semuanya itu n, tetapi di sini dia kirim parameternya itu berdasarkan data yang akan kita hapus. Berarti di sini dia kirim parameter ID pasiennya. ID pasien. Oke. Setelah itu kita ke bagian delete-nya, ke bagian data pasien, kita ambil script untuk delete-nya itu dari data karyawan. Yang ini kita ambil, kemudian kita copy, baru di sini kita letakkan di data pasien yang ada di delete. Nah, ini. Nah, berarti di sini kita ganti dengan data pasien, delete from pasien, where ID pasien, karena dia untuk menangkap data yang berupa ID ya, ID pasien yang dimana sama dengan variabel yang dimana terdapat parameternya n. Berarti user interface-nya ini dia kembali ke data pasien, data pasien.php. Jadi dia seperti ini. Pada saat kita mengklik tombol hapus di sini, di bagian ini, maka nanti dia akan kirim parameternya itu berupa ID pasien yang berada di data pasien yang delete ini. Kemudian dia akan menghapus data dari tabel pasien di mana berdasarkan ID pasien yang ada parameter n-nya, yang parameter n-nya itu berisi ID pasien ya, yang nama variabelnya itu berisi parameter n. Kemudian di sini dia akan mengalihkan, setelah dihapus, dia akan mengalihkan halaman kembali ke user interface pada data pasien. Jadi dia seperti itu. Oke, setelah sudah kita refresh.
Di sini kita lihat yang terakhir, kita hapus yang data-data terakhir saja. Nah, kita hapus yang Yakobus ini ya. Kita hapus, kita klik hapus. Kita lihat Yakobus tadi masih ada atau tidak. Oke, untuk Yakobusnya itu sudah hapus. Sudah terhapus ya. Kita hapus lagi yang Ursula ini. 17. Berarti kita lihat lagi. Oke, untuk 17-nya itu sudah hapus. Oke, setelah data pasiennya sudah berhasil, berarti kita ke keahlian dokter. Nah, keahlian dokter ini kita ambil skripnya dari, atau kita ke view dulu. Kita ke view di data keahlian dokter. Nah, ke view ini, di bagian hapusnya ini kita tambahkan yang bagian dari pasien ini. Ini kita tambahkan ini. Kita copy. Ini saya tutup sudah habiskan ini. Berarti kita tambahkan yang di bagian data keahlian dokter yang bagian hapusnya ini. Kita masukkan, oke, ini ada pendengar. Oke. Ini juga. Nah, di sini dia di data, karena di data keahlian dokter, berarti di data keahlian dokter. Oke, data keahlian dokter berarti di sini ID pasiennya itu dia kirim data ID keahlian dokter ya. Nah, berarti parameter itu ID keahlian dokter. Setelah kita klik tombol hapus di data detail keahlian dokter, maka dia akan kirim parameter N ke, kita ambil script yang dari ID pasien ini ke data keahlian dokter. Nah, ke data keahlian dokter dengan parameter E-nya itu berisi ID keahlian dokter ya, yang dimana dia akan melakukan menghapus data dari database dengan delete from keahlian dokter. Nah, kemudian setelah dia hapus, dia akan mengalihkan halamannya itu kembali ke user interface dengan pada data keahlian dokter. Oke, kita save. Coba kita refresh ya. Kita hapus yang mana ya? Yang bedah ini. Kita hapus yang bedah ini. Nah, ini sudah hapus kan? Oke, setelah sudah, ini sudah hapus. Sekarang kita ke poli. Oke, poli ya. Berarti kita ambil script yang dari data keahlian dokter ini yang di view. Kita ambil ini. Kita ambil, copy. Kita ke data poli. Kita letakkan di hapus ini. Oke, setelah sudah ini kita ganti dengan data poli. Oke, di sini kita ganti juga dengan ID poli ya, ID poli. Oke, setelah sudah kita save, kita tutup yang view data keahlian dokter, kita ambil script yang dari script delete untuk keahlian dokternya ini, kita letakkan di data poli ya, data poli. Kemudian di sini kita ganti delete from poli. Karena kita ingin menghapus data poli ya, berarti kita delete from tabel poli, di mana berdasarkan ID poli yang berisi parameter N ya. ID polinya ini parameter N. Oke, setelah ini kita ganti dengan, dia akan mengalihkan halaman kembali ke user interface pada data poli. Oke, kita save. Coba kita refresh. Kemudian kita coba di sini, kita hapus yang poli beda ini ya. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita ke ruangnya. Di ruang ini kita ke view-nya dulu, kita ambil dari poli, kita ambil ini. Oke, kita copy, kita tutup ini karena ini sudah. Kita ke data ruang. Oh, kita ke view dulu. Di view di data ruang, kita masukkan script untuk menghapusnya di sini, hubungkan di sini data polinya kita ganti dengan data ruang karena kita ingin menghapus data di data ruang ya. Di sini parameternya itu berisi ID ruang. Oke, ini
kita save, kita ke bagian delete. Di data ruang kita masukkan script dari data poly ini. Copy, ini sudah. Kita tutup, kita ke data ruang ini, kita paste di sini. Di sini kita ganti dengan delete from ruang. Di sini ID-nya itu kita ganti dengan ID ruang. Kemudian dia alihkan halaman ke data ruang.php. Oke, kita save. Coba kita refresh dulu, baru kita hapus yang sebelah sini, HCU. Kita hapus. Nah, ini berhasil kan? Oke, sekarang ke jadwal karyawan. Nah, di jadwal karyawan ya, berarti kita ke view dulu. Di data jadwal karyawan. Oke, di sini ya. Kita ambil dari data ruang yang view-nya. Kita ambil ini. Kita copy. Kemudian kita tutup ini sudah. Kita ke bagian hapus data jadwal karyawan. Oke, ini kita ganti dengan data jadwal karyawan. Oke, setelah sudah di sini di sini parameternya itu berisi ID jadwal karyawannya. Oke, kita save, kita ambil script yang di data ruang ini, kita copy, kita letakkan di delete ya, pada folder delete pada data jadwal karyawan ini. Oke. Kemudian di sini kita ganti dengan delete from jadwal karyawan. Kemudian di sini where ID jadwal karyawan. ID jadwal karyawan. Oke, di sini dia kembali ke user interface pada data jadwal karyawan. Oke, kita save. Kemudian kita refresh di sini. Refresh. Kita ingin hapus, mungkin kita ke yang terakhir saja. Kita lihat yang terakhir. Atau kita lihat yang baru-baru tadi di tutorial sebelum itu saya masukkan scriptnya. Di bagian mana? Ini 5, berarti ini 6. Oke, kita lihat yang di MS ini. Di bagian nah, kita hapus yang ini saja. Yang Ursula ini kita hapus. Yang pekerjaannya itu Koki ya. Ursula ini kita hapus di 74 ya. Kita klik hapus di sini. Nah, di sini tidak bisa, tapi dia semacam di sini ada tulisan undefined ID jadwal karyawan. Tadi ada notice ya. Ini di bawah sini ada notice undefined index ID jadwal karyawan pada 52. Berarti kita kembali dulu. Kita lihat di 52. Kita lihat di database-nya dulu. Di jadwal karyawannya. Oke. Di ini ID jadwal karyawan, ID karyawan. Berarti
Ini ID jadwal karyawan. Di sini dia kirim ID jadwal karyawan. Salahnya itu di 5 undefined ID jadwal karyawan. Sedangkan di database betul. Berarti kita lihat di query-nya. Nah, di query ini dia select ID karyawan, email, telepon, pekerjaan, ruang, nama ruang, hari, jadwal. Nah, di query ini dia tidak menampilkan ID jadwal karyawan, tapi dia tampilkan itu ID karyawan. Berarti di sini kita harus tambahkan lagi query-nya itu, dia harus tampilkan ID jadwal karyawan supaya kita bisa menghapus, bisa mengaktifkan tombol hapusnya ya. Berarti di sini kita tambahkan scriptnya itu jadwal karyawan titik ID jadwal karyawan. Ini koma. Begitupun yang di bawah sini jadwal karyawan titik ID jadwal karyawan, koma ya. Nah, ini kan sudah kan, dia harusnya itu ada di query baru bisa dia tampilkan. Berarti kita save, kita refresh di sini, kita hapus yang Ursula Esterlis yang di 74 ini ya. Ini yang cookie dapur ini, berarti kita klik hapus. Nah, kita lihat di halaman terakhir 74 Ursula, ini sudah ganti kan di sini, berarti Ursulanya itu sudah hapus. Oke, ini sisa 78 kan, tadi ada 80 data, berarti sudah berhasil. Oke, selanjutnya rekam medis belum, kita ke data penyakit. Oke, berarti kita ambil script yang ini di view ini untuk mengaktifkan tombol hapusnya, untuk menghubungkan hapusnya. Kita copy, kita tutup ini sudah, karena ini sudah berhasil. Kita ke data penyakit di bagian view. Data penyakit di bagian view kita hubungkan pada hapus ini. Oke, di sini kita ganti dengan data penyakit.php ya. Penyakit, kemudian di sini dia harus kirim parameter yang berisi ID penyakit. Oke, kita save, kita ambil script yang data jadwal karyawan yang di delete ini, kita copy, setelah itu kita tutup ini, kita ke data penyakit yang berada di delete. Mana data penyakit ini, kita copy, kita paste. Ini dia delete from penyakit ya, tabel penyakit, dimana berisi, dimana pada berdasarkan ID penyakit ya. Oke, kemudian setelah dia hapus, dia akan kembali ke halaman user interface pada data penyakit.php. Oke, kita save, kita refresh di sini. Ini saya ingin menghapus penyakit yang nama penyakit itu gigi berlubang. Nah, ini sudah hapus. Oke, selanjutnya kita ke obat. Nah, obat ini kita ambil script yang dari view data penyakit, kita copy yang ini, kita copy, kemudian kita letakkan di data obat di bagian view ya. Data obat di bagian view, kemudian kita letakkan di sini, kita paste. Oke, di sini kita ganti dengan data obat ya, data obat.php, kemudian parameter n berisi ID obat, ID obat. Oke, kita save, kita ke bagian delete, ini kita tutup sudah ya, data penyakit yang view. Kita ambil script yang delete ini, yang di data penyakit. Setelah sudah kita tutup, kita ke bagian delete di data obat. Kita paste di sini. Kemudian kita ganti ini dengan delete from obat, kemudian where ID obat yang berisi variabel nama variabel. Kemudian setelah dihapus, dia akan kembali ke halaman user interface pada data obat. Oke, kita save, kita refresh ya. Nah, data obat ini saya hapus yang 10 ya, kita hapus yang 10. Berarti kita klik hapus.
Nah, ini sudah tidak ada kan? Oke, ini sisa 9 datanya. Berarti yang satu sudah. Berarti sekarang kita ke kamar. Oke, kamar. Kita ambil script yang di view dulu. Di view kita ambil script ini, copy, kita letakkan di data kamar. Nah, di bagian hapus. Oke, di sini kita ganti dengan data kamar.php, kemudian di sini parameter e-nya itu id kamar. Oke, kita save. Kemudian kita ambil script yang di data obat pada pada folder delete ya. Kemudian sudah kita tutup ini, obatnya sudah berhasil. Kita ke bagian delete di data kamar. Nah, kita letakkan ini di sini, hapus datanya itu delete from, di sini tabel kamar ya. Kamar, kemudian where id kamar. Oke, setelah dihapus dia akan kembali ke halaman user interface pada data kamar.php. Oke, kita save, kita refresh. Di sini kita hapus yang sebelah sini bougainville kelasnya 3. Nah, ini sudah hapus kan? Oke, selanjutnya kita ke rawat inap. Nah, rawat inap ini kita pilih pasien, kita klik go. Nah, dia seperti ini. Rawat inap ya. Nah, rawat inap ini contohnya kita tambahkan pasien Kenan Lopez, atau kita tambahkan pasien ini Stanis. Ini kita tambahkan pasien Stanis pada tanggalnya itu selesai tanggal 7. Dia rawatnya tanggal 7, tanggal selesainya belum kita ketahui. Dia di kamar Kamboja kelas 3. Ini kita klik simpan. Stanis Yogardi ya, di kamar Kamboja. Nah, seharusnya di sini karena kamar selesainya itu strap, ini kan sementara tanggal selesainya itu dia dalam perawatan dan dia harus berwarna hijau. Bukan hijau, biru. Nah, tetapi di sini belum warna biru, berarti kita lihat di scriptnya dulu. Di script data rawat inap di view ya, di view. Nah, di sini is null. Kita lihat di rawat inap. Nah, ini yang baru ditambahkan ini null, ini di dalam bentuk 0 0. Berarti di sini scriptnya ini, jadi jika is null ini tanggal selesainya ini, maka dia tampilkan biru. Berarti atau juga di sini kita tambahkan variabel d ini. Kita ambil script ini, atau variabel d ini dia sama dengan 0 0 0 0 0 0 0 0. Coba kita save, kita refresh di sini. Nah, dia sudah biru kan? Oke, dia sudah biru yang sedang dalam perawatan. Nah, di sini tombol hapusnya itu tidak kelihatan, berarti kita harus tambahkan ini juga pada di sini ya. Berarti kita ambil yang ini saja, kita copy, kita letakkan di sini tombol edit atau ubah dengan tombol hapus ya. Sorry. Di sini. Oke, kita save, kita refresh. Nah, dia sudah kelihatan kan? Oke, di sini sudah kita buat. Sekarang kita akan buat aktifkan tombol hapusnya. Berarti kita buat dulu. Di bagian ini kita ambil script dari view ini, kita ambil ini. Nah, di data kamar ini, delete ini. Ini kita harus hati-hati untuk simpannya. Karena di sini dia ada apa, berarti kita ambil yang tadi sudah saya copy untuk yang tengah saja. Ini kemudian kita ganti di sini data rawat inap. Oke, di sini ID rawat inap ya. Rawat inap. Oke,
Setelah sudah kita save, kita ambil script yang delete di data kamar, kita letakkan juga di data rawat inap. Rawat inap. Nah, ini kita paste. Di sini dia delete from rawat inap. Kemudian ID kamarnya ini ID rawat inap. Oke. User interface-nya itu dia akan kembali ke data rawat inap. Oke. Kita save. Kita refresh dulu. Di sini kita hapus yang ini ya. Yang biru ini, yang 14 ini. Yang paling bawah, unit of Francisca kan ada 2. Dia di poli jantung ini, tapi tanggal dia belum selesai, kita hapus saja. Oke, kita lihat di sini. Nah, sudah apa? Tidak ada lagi kan? Nah, ini ada 2. Kita hapus yang satu lagi. Di sini dia di kelas 3 Kamboja juga. Berarti kita hapus yang satu, kita kasih tinggal yang satu. Berarti kita hapus lagi ini. Nah, berarti ini sudah kan sisa 1. Oke, untuk data rawat inapnya sudah. Sekarang kita ke perawat jaga. Perawat jaga kita pilih pasien, klik go, baru kita tambahkan ya di sini. Oke, untuk perawat jaganya ini di formnya di user interface ini saya belum kasih perawat jaga. Saya belum kasih kosong di sini. Oh, bukan. Yang di mana ya? Nah, di sini saya belum kasih kosong. Ini option, value, ini kosong. Ini kita kasih kosong option. Jadi pada saat dia dalam keadaan kosong dulu ya. Nah, seperti ini. Jadi pada saat kita pilih, kita tambahkan baru ada seperti itu. Nah, di sini kita pilih lagi ini. Nah, kita hapus yang di pasien Elvira Vestania ini ya. Oke, kita langsung saja untuk proses pengerjaannya. Kita ke view dulu ya. Ini user interface-nya sudah. Kita tutup user interface dulu. Nah, di view kita ambil view dari data rawat inap ini, kita copy. Oke. Kita copy ini. Kita letakkan di data detail perawat jaga pada view. Kita letakkan di sini, kita save. Nah, di sini kita ganti dengan data detail perawat jaga. Oke, di sini dia kirim parameter yang berisi ID detail perawat jaga. Oke, kita save. Kemudian ini view-nya kita tutup sudah yang ini. Kita ambil script yang delete di data rawat inap, kita copy, kita letakkan di script delete pada data detail perawat jaga. Oke. Kita copy. Kemudian kita kita ganti ini. Ini delete from detail perawat jaga. Ini where ID detail perawat jaga ya. ID detail perawat jaga. Kemudian user interface-nya itu dia kembali ke data detail perawat jaga. Oke. Kita save. Kita refresh di sini, kita hapus yang di Elvira Vestania ini dan Mila Aziza ini kita hapus ya. Oke, kita pilih kembali ini. Nah, ini sudah hapus kan? Oke, perawat jaganya sudah berhasil. Kita ke kebersihan. Nah, di kebersihan ini ada 2. Berarti kita mulai dari yang pertama yaitu ruang. Nah, di ruang ini ya. Di ruang ini kita mulai. Kita ke data, ke view dulu. Kita ke bagian data cek kebersihan ruang. Kita ambil view dari, script view dari data detail perawat jaga. Kita copy yang ini. Oke, kita copy. Kemudian kita tutup yang view data detail perawat jaga ini sudah. Kita ke view data cek kebersihan ruang. Kita lihat. Oke, di sini ada 4 ya. Berarti kita harus hati-hati dalam proses peletakannya.
Jadi dari yang pertama ini kita letakkan, kita ganti dulu di sini. Ini data cek kebersihan ruang. Oke, kemudian di sini ID-nya itu ID cek kebersihan ruang. Oke. Berarti ini kita copy, ini sudah jadi ya. Kita copy yang ini saja. Kita copy yang sudah kita buat ini, kita copy. Kita letakkan juga di sini. Oke, kemudian kita letakkan juga di sini. Kita letakkan lagi juga di sini. Oke. Setelah sudah di sini kita save. Kita ke delete data cek kebersihan ruang, kita ambil dari script ini. Kita copy. Oke, ini kita tutup sudah. Ini tutup. Kita letakkan di sini. Di sini data detail perawat jaga kita ganti dengan cek kebersihan ruang. Oke, kita lihat dulu di detail perawat jaga. Ya. Ini cek kebersihan ruang where ID cek kebersihan ruang. Oke. Di sini dia akan kembali ke indeks pada halaman user interface data cek kebersihan. Berarti di sini dia hanya data cek kebersihan. Oke, kita save. Kita refresh di sini. Ini kita hapus yang pada laboratorium yang sedang dibersihkan ini ya, 12 ini kita hapus. Oke, kita pilih kembali ruang, klik go. Nah, yang 12-nya itu sudah terhapus kan pada laboratoriumnya, ruangan laboratorium. Oke, sekarang kita ke bagian kamar. Nah, di kamar ya. Kita ambil script yang ini, delete ini. Yang bagian ruang kita copy, kita letakkan di data cek kebersihan kamar. Oke, ini kita modifikasi dulu. Ini kita ganti dengan cek kebersihan kamar. Kemudian di sini kita ganti juga dengan ID cek kebersihan kamar. Dia akan kembali ke halaman indeks pada data cek kebersihan. Oke. Kita save ini, kita ambil script yang view di data cek kebersihan ruang ini, kita copy. Ini kita copy, kita letakkan di bagian view data cek kebersihan kamar. Di bagian ini. Nah, kita letakkannya hati-hati ya di sini. Ada berapa memang. Oke, ini kita modifikasi dulu. Ini data cek kebersihan kamar. Ini data cek kebersihan kamar. Kita copy yang ini. Kita copy. Kita letakkan di hapus ini. Oke, kita letakkan juga di sini dan di sini. Oke, setelah sudah kita save, kita refresh di sini dulu. Nah, di sini saya hapus yang kamar di Kamboja yang cukup kotor ini oleh cleaning service itu Randi Karteva. Kita hapus ini, kita klik lagi kamar, kita lihat. Oke. Di kamar apa ya tadi? Pokoknya itu dia status itu sedang cukup kotor oleh Randi Karteva. Cukup kotor kali ini kan sedang dibersihkan. Oke, berarti semuanya sudah ya. Kita sudah buat dari karyawan, pasien, keahlian dokter, poli, ruang, jadwal karyawan, penyakit, obat, kamar, rawat inap, perawat jaga, dan kebersihan. Sudah kita coba juga dan sudah berhasil dan sudah kita tambahkan script ada pada rawat inap. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat tutorial delete pada data miliknya admin. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan selama proses penjelasan dan pengerjaan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.